Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Bagi Dia Yesus yang telah memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Ini menjadi pengakuan kami, ini menjadi iman kami seumur hidup kami. Kami akan mengangkat tangan kami memuliakan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk anugerah demi anugerah. Bahkan kalau kami boleh ada di minggu pertama di awal bulan ini, kami nyatakan semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk bulan yang lalu, mengucap berkat untuk bulan yang baru. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus bulan April, bulan yang penuh dengan mukjizat, bulan yang penuh dengan anugerah. Sepanjang minggu bulan ini kami dikejar-kejar oleh berkat, kami dikepung oleh anugerah. Bahkan kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan dengan hikmat manusia hamba menyampaikan firman Allah, tapi biar hikmat dari kerajaan surga. Setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini Glow, di tempat ini Glow Tamres, sama-sama dengan bangga boleh kita katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom jemaat Tuhan. Wah, masih lemes sekali saudara, bisa lebih semangat lagi. Shalom Glow di tempat ini. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara, kasih senyum yang terbaik, katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo saudara, yuk salam kiri kanan saudara. Yuk pendeta yang suruh saudara, ayo salam kiri kanan saudara. Cukup kiri kanan, gak usah sampai belakang saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ngomong-ngomong, pembantu sudah pada pulang belum? Oh, dari mukanya tampak sudah pada pulang saudara ya. Puji Tuhan. Walaupun pembantu pulang, sukacita harus tetap ada. Bilang amin dulu. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di minggu pertama di awal bulan ini saya tertarik membahas tema khotbah pada hari, bisa tolong ditampilkan, My Hiding Place, tempat persembunyianku, tempat perlindunganku, tempat teraman. Tempat teraman di muka bumi bukan berada di Mabes Polri. Tempat teraman di muka bumi bukan berada di tempat Mabes TNI. Tempat teraman di muka bumi adalah berada di dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ketika kita berada dalam perlindungan Tuhan, maka segala yang jahat tidak dapat menyentuh hidup orang percaya. Katakan amin. Dunia ini jahat Pak, dunia ini jahat Bu. Anak-anak muda, dunia ini jahat. Siapa yang saudara andalkan ketika badai kehidupan datang? Siapa yang saudara panggil ketika masalah datang? Makanya Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mari sama-sama kita baca ayat yang sangat terkenal ini. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Yang sudah di sana dan siap membaca, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca tempat jemaat Tuhan Glow di tempat ini. 3, 2, 1 ya. Orang dan bermalam dalam naungan. Ayat yang kedua kita baca sama-sama, akan berkata, tempat perlindunganku, Allahku yang apa? Yang ku percayai. Alkitab mengatakan mereka yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, mereka yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Banyak orang mengutip ayat ini tanpa mengerti bahwa Mazmur 91 ada syaratnya. Segala perlindungan Allah akan diberikan kepada saudara. Katakan amin. Kalau saudara berlindung kepadanya, segala berkat Allah akan diberikan kepada saudara. Katakan amin. Kalau saudara bermalam kepadanya, jangan kutip ayat ini kalau yang kau andalkan manusia. Jangan kutip ayat ini kalau yang kau pegang kekuatanmu sendiri. Bahkan jangan berani-berani kutip ayat ini kalau yang saudara andalkan bukan Yesus. Katakan amin.
Karena ayat ini akan menjadi penggenapan dalam hidup orang percaya kalau saudara berlindung kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu makanya firman Allah berkatakan dalam Mazmur 25 ayatnya yang keempat. Mari sama-sama kita baca Mazmur 25 ayat yang keempat. Beritahukanlah. Mana itu ayat? Dia nggak tahu, saya masih tegang khotbah di sini. Mari sama-sama kita baca 3, 2 ya. Beritahukanlah. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ketika saudara menerima Yesus, maka detik itu juga saudara menjadi musuhnya iblis. Saya ulang sekali lagi, ketika saudara menjadi pengikut Kristus, maka detik itu juga iblis menjadikan saudara the number one enemy. Karena ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka iblis will do anything, akan lakukan segala cara agar hidupmu berantakan. Iblis benci banget sama Allah. Iblis gak suka sama Allah. Tapi iblis gak bisa menyakiti Allah. Satu-satunya yang bisa iblis sakiti adalah yang paling dikasih oleh iblis. Siapa? Ada orang apa enggak sih? Siapa yang paling disakiti? Siapa yang paling dikasih oleh Allah? Coba tengok kiri kanan saudara. Lu. Amin. Yang paling disayang oleh Allah adalah saudara dan saya. Katakan amin. Makanya iblis akan lakukan segala cara. Ketika saudara menerima Yesus, saudara dan saya berada dalam peperangan rohani. Anytime, anywhere. Kapanpun, dimanapun, iblis akan lakukan segala cara agar engkau gak beroleh berkat-berkat Allah dalam hidup saudara. Makanya dalam sebuah hutan di Afrika, setiap pagi seekor kijang kecil terbangun. Dia tahu bahwa dia harus berlari lebih cepat daripada singa yang tercepat atau dia akan dibunuh. Dan setiap hari singa terbangun. Dia tahu bahwa ia harus lebih cepat dari kijang kecil yang paling lambat, atau ia mati kelaparan. Dan mereka semua tahu bahwa setiap pagi matahari akan terbit. Apa maksudnya? Setiap kali saudara dan saya akan berada dalam peperangan rohani. Sebelum saudara masuk dalam peperangan rohani, mari kita mencari tempat perlindungan terbaik. Amin kayak apa kayak gitu. Diam aja kayak belum makan. Amin. Makanya seorang hamba Tuhan Charles Spurgeon mengatakan demikian. Charles Spurgeon, tahu Charles Spurgeon? Jualan soto di bawah dia. Coto Charles, marganya Sinambela. Charles Spurgeon mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca 3, 2 ya. Jika Anda, iblis akan mencari Anda. Kalau saudara nggak cari Tuhan, maka iblis akan cari saudara. Dalam dunia roh tidak ada abu-abu. Ikut Tuhan gak bisa abu-abu. Either saudara ikut Yesus. Kalau saudara ikut Yesus, maka saudara jauh dari iblis. Bilang amin. Tapi kalau saudara gak ikut Tuhan, maka saudara dekat dengan iblis. Di dalam kekristenan gak ada zona abu-abu. Kalau saudara panas, hendaklah panas. Kalau saudara dingin, hendaklah dingin. Gak bisa tengah-tengah. Di jalan raya yang paling bahaya, jalan di tengah-tengah. Kalau gak percaya pulang cobalah. Saya jamin kau akan sampai ke rumah sakit terdekat. Ikut Tuhan gak bisa hari Minggu. Oh haleluya. Gemeter tanganmu karena ada distrik di belakang. Tapi Senin sampai Sabtu halilintar. Hari Minggu Roh Kudus. Senin sampai Sabtu roh halus. Kalau gak lucu tolong ketawalah. Semakin banyak kau ketawa masuk surga kau. Kalau sama pendeta yang ini lucu nggak lucu ketawa aja dulu. Karena upahmu besar di surga. Amin. Kok amin gitu doang? Charles Spurgeon bilang kalau saudara nggak cari Tuhan, maka iblis akan cari saudara. Dunia ini jahat. Dunia ini kejam. Saudara perlu mempunyai tempat perlindungan. Dan tempat perlindungan terbaik di muka bumi ini hanya datang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mazmur 31 ayat yang ke-20 dan 21. Mazmur 31 ayat 20 dan 21. Yuk sama-sama kita baca seindah apa tempat perlindungan Tuhan itu. 3, 2, ya. Alangkah kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang apa? Takut akan engkau yang telah apa? Bagi orang yang berlindung padamu di hadapan siapa? Sama-sama bilang sama saya, limpah kebaikan Tuhan.
Kurang semangat, limpah kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, disimpan oleh Allah. Jadi ketika saudara berlindung kepada Allah, Allah menyimpan promosi, berkat, mukjizat bagi mereka yang takut akan Dia. Katakan amin. Dan Allah menyimpan itu semuanya untuk saudara dan saya. Ketika saudara berlindung kepada Allah, Allah menyiapkan kejutan-kejutan yang menarik untuk sepanjang tahun ini. Katakan amin. Saudara yang belum punya rumah pribadi, tahun ini Tuhan kasih rumah pribadi. Yang amin itu belum punya itu. Saudara yang datang kemari naik motor, pulang Innova. Nggak tahu Innova siapa, saya juga nggak tahu saudara. Tapi Alkitab bilang Allah menyimpan kebaikan. Alkitab bilang Allah menyimpan kebaikan untuk seluruh jemaat Glow di tempat ini. Katakan amin. Dan kalau Allah simpan, pasti yang terbaik. Ayo dong, jangan malu-malu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Colek kiri kanan saudara, ada berkat tersimpan buat kamu. Bilang sama yang baru ngomong, bilang sama dia. Alkitab katakan kalau saudara anytime iblis akan serang saudara. Saya nggak tahu nih saudara belum dapat THR atau udah habis hepengmu, atau kau belum makan, saya nggak tahu. Tapi saya ngotot supaya saudara tahu when the ketibah. Saya jujur masih belum terbiasa ini. Dari tadi hampir menyebut merek lama. Dari tadi hampir. Itu yang tepuk tangan berarti dari tempat lama. Asal saya mau shalom, hampir itu muncul. Tapi terpujilah nama Tuhan yang menyelamatkan aku dari segala rasa malu itu. Saya kemarin khotbah di Surabaya, hampir keluar. Puji Tuhan, tidak izinkan Tuhan terjadi. Jadi tolong dibantulah. Alkitab katakan saya pengen saudara tahu bahwa dunia ini jahat. Yang hari ini memuji engkau, di kemudian hari bisa tusuk dari belakang. Bukan hanya tusuk, salibkan engkau. Kau tahu pengalaman? Ya. Ini pasti nanti muncul di TikTok. Kalau saudara ikut Tuhan, pernah gak mikir begini? Dulu waktu masih ngaco-ngaco, tiap malam yang enak-enak ya pasti enak. Yang sedap-sedap ya pasti sedap. Alabab, deng 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 deng. Alabab, deng 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 deng. The night stream, terereng, terereng, terereng. Jangan pura-pura gak tahu lah. Dulu waktu ngaco-ngaco, kayaknya mulus aja. Betul apa betul? Tapi ketika kita mulai bertobat, ikut Tuhan, langsung masalah datang. Betul apa betul? Karena kalau saudara masih jauh dari Tuhan, iblis gak akan ganggu. Iblis bilang teman kote. Iblis bilang sahabat. Bahkan kalau saudara masih ngaco, iblis mau ganggu, bilang jangan ganggu, itu iblis senior, kata iblis. Dia pengawas di sini. Makanya jangan heran ketika engkau hidup dalam pertobatan, iblis akan sikat saudara. Nah, saya sedang ajar saudara bagaimana kita mencari tempat perlindungan ketika badai kehidupan datang dalam hidup orang percaya. Saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Dan kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami masuk ke dalam tempat perlindungan Allah. Yang pertama adalah kita bisa masuk ke dalam tempat rahasia ketika hidup Anda dan saya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, namun melainkan siapa? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah oleh iman dalam anak Allah yang telah dan menyerahkan apa? Dirinya untuk aku. Terjemahan aslinya mengatakan sebuah kalimat yang memberkati saya, sustauro, yang artinya aku telah disalibkan. Sebuah kata kerja sempurna, fasib, mood indikatif. Kalimat ini mengatakan, Paulus mengatakan bahwa ketika aku menerima Yesus, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus.
Untuk bisa masuk ke dalam tempat perlindungan Allah, saudara harus melepaskan kendali atas hidup saudara. Katakan amin. Saudara harus membiarkan Tuhan pegang kendali. Let Jesus take the wheel. Biar Yesus yang pegang kendali. Katakan amin. Karena saudara gak akan bisa berjalan dengan damai sejahtera Allah kalau saudara masih memegang kendali. Biarkan Tuhan yang memegang kendali. Tuhan mau bikin apa? Biar Jo. Ini orang Batak sosok Manado. Tuhan mau bikin apa? Terserah. Ada lagu yang paling terkenal masa saya kecil. Lagu seperti demikian. Kalau saudara tahu nyanyi sama-sama ya. Syukur hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan tet. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau, asalkan Tuhanku senang, namamu dimuliakan. Glotamres, jempolnya mana? 1, 2, 3. Suka-sukamu. Jempolnya dong. Lebih semangat. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Lebih lagi. Suka-sukamu Tuhan. Sedap. Suka-sukamu Tuhan. Ada orang yang jempolnya gak diangkat, tangan atasnya tapi jempol kaki yang goyang. Suka-suka Tuhan. Tuhan mau bikin apa? Bikin Jo. Tuhan mau buat apa? Buat Jo. Dia Tuhan, kita manusia. Amin kayak apa kayak gitu. Saya kembali lagi nih nanti di. Terserah Tuhan. Kalau orang dalam medan peperangan, kalau berperang, prajurit harus merendahkan dirinya. Gak ada orang kalau perang gini, kepala diangkat. Dar, matemaho, mati. Makanya ketika saudara hidup di dalam Yesus, makanya Tuhan itu paling senang sama orang yang rendah hati, bilang amin. Tuhan paling senang sama orang yang apa? Rendah hati. Orang rendah hati disayang Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kamu harus rendah hati, bilang. Bilang sama yang baru ngomong, mukamu sombong soalnya, bilang. Ya, kita harus apa? Rendah hati. Ada orang Batak, dia belanja di pasar. Karena tangannya semuanya emas. Dia belanja sombong. Berapa itu? Berapa itu? Kalau penyembahan begitu. Ya Tuhan, Tuhan kami. Yang jualan juga orang Batak. Gak mau kalah sombong. Giginya gigi emas. Ketika ditanya berapa itu dia jawab 10.000. Iya, kalau orang sombong mah nggak ada habisnya. Ada orang Jepang sampai di Jakarta, dia naik taksi. Sampai di taksi ada mobil ngebut, orang Jepang bilang Suzuki made in Japan. Supir taksi bilang sombong amat ya orang Jepang. Jalan lagi di sebelah kiri, Toyota made in Japan. Made in Jepang. Mendarat sampai di hotel, argonya dari bandara 2 juta. Orang Jepang, mahal banget. Made in Indonesia katanya. Apa maksudmu tepuk tangan itu? Itu ada omong-omong gak ngerti dia. Orang kalau sombong gak ada habisnya. Kalau orang berantem, lu belum tahu ya gue siapa. Cepet-cepet tinggalin. Karena dia jangan gak tahu dirinya siapa. Repot. Itu siapa yang ketak kenceng banget itu. Repot orang kalau sombong, setan juga males. Ada orang saking sombongnya, lomba juara sombong, setannya juara 2. Dia juara 1 sombongnya. Saya pernah diundang sama seorang yang cukup tinggi jabatannya. Saya datang ke rumahnya. Datang pakai jas lengkap, rapi, datang saya. Disambut sama anaknya. Kebetulan orang itu pejabat orang Batak pula. Bisa ngerti dong? Batak? Pejabat? Kalau belum bertobat? Datang saya ngobrol sama anak-anaknya bilang, Pak Pendeta,
Papa saya udah 6 bulan gak ke gereja, tolong dikotbahin biar ke gereja balik. Saya sampai ke rumahnya ngobrol, orang Batak itu keluar, dia lihat saya, ditanya sama anaknya, "Dek, udah datang pendetanya?" Lah, gue siapa, Power Ranger? Saya bangkit berdiri, saya kasih tangan saya, "Horas, Amang, saya pendeta Gideon." Dia lihat tangan saya, dia lihat dari atas ke bawah, atas ke bawah. "Oh, masih muda ya. Yang pendeta harus opa-opa." Selesai, saya duduk ngobrol sama dia. Dia ceritain soal pengalamannya. Dia pernah begini, dia pernah begini. Selama 2 jam bukan saya khotbahin dia khotbahin saya. Sampai saya pulang, ini yang pendeta siapa ini? Makanya saya mau bilang sama saudara, ikut Tuhan harus rendah hati, bilang amin. Orang sombong dibenci, orang sombong musuhnya Allah. Makanya kita buka satu ayat, saudara. Kita buka sebuah ayat yang memberkati saya. Mari sama-sama Matius 5 ayatnya yang ketiga. Matius 5 ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Berbahagialah. Karena merekalah yang mempunyai. Orang kalau lihat ayat ini gak mau ikut Yesus. Dari mana miskin bahagia? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul, Alkitab bilang berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Tapi kalau kita ngerti dari ayat ini, kata miskin di sini nggak ada urusannya sama materi. Tapi miskin di sini adalah orang yang menyadari hidupnya sepenuhnya adalah anugerah dari Allah. Menyadari bahwa dia butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh dia. Jadi miskin di sini adalah sebuah arti bahwa orang ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Ini cuman pindah tempat aja, sama aja ini orangnya ini. Arti miskin di sini adalah orang ini menyadari semiskin-miskinnya dia di hadapan Allah. Dia tidak punya apa-apa. Makanya kita mengatakan orang miskin di Alkitab 3 contohnya. Yang pertama anak, yang kedua ranting, yang ketiga domba. Anak, ranting, domba. Anak gak bisa hidup tanpa bapaknya. Anak saya Genesaret dan Yohanes bergantung sama saya. Ranting gak bisa hidup tanpa carangnya. Domba gak bisa hidup tanpa gembalanya. Makanya kita bilang kamu ranting, kita bilang kamu anak, kita bilang kamu domba. Apa artinya? Tuhan mau saudara bergantung penuh sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan, manusia tanpa Tuhan, Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan bukan siapa-siapa, debu tanah. Amin saudara. Yang pertama untuk saudara dan saya bisa berlindung di tempat rahasia yang maha tinggi adalah mati untuk diri saudara sendiri. Kemarin kita merayakan Paskah. Yesus harus mati agar benih itu mati bertumbuh menjadi pokok keselamatan bagi kita semua. Kalau benih hanya dimakan sendiri, stop di saudara. Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya me, myself, and I. Fokusnya dia aja. Fokusnya dia aja. Nggak mikirin yang lain. Pokoknya apa untung buat gua. Apa hasilnya buat gua. Apa kalau gua lakukan ini apa untungnya. Makanya banyak orang nggak mau melayani. Karena mereka pikir melayani nggak ada untungnya. Hanya orang yang berani melayani pekerjaan Tuhan adalah orang yang udah beres sama hidupnya sendiri. Bilang amin. Saudara boleh hebat nyanyi, tapi kalau saudara gak pernah pakai talentamu untuk melayani Tuhan, saya beri nama saudara belum hebat-hebat banget. Orang yang hebat itu adalah orang yang memberi hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak muda, mari bergabung melayani. Pak Pendeta, saya gak bisa nyanyi, doa aja pales Pak Pendeta. Jadi usher. Pak Pendeta saya usher pemalu, jadi pendoa syafaat. Pak Pendeta saya gak bisa doa, kau pulang aja lah. Gak guna tampaknya hidupmu itu. Yang pertama, tempat rahasia adalah berada dalam tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, tempat rahasia yang maha tinggi ada di dalam sebuah nama. Amsal 18 ayatnya yang ke-10.
Mari sama-sama kita baca Amsal 18 ayat yang ke-10 dengan semangat 45. Glotamres. Yuk 3, 2, 1. Ya, nama Tuhan. Sekali lagi saudara, nama Tuhan. Kesanalah orang benar dan ia menjadi, lebih semangat lagi, nama Tuhan. Kesanalah orang benar dan ia menjadi apa? Saya mau absen dulu, orang benarnya Tuhan bisa angkat tangan. Kok dikit yang angkat tangan? Coba yang merasa orang benarnya Tuhan, angkat tangan saudara. Oh haleluya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau saudara orang benarnya Tuhan, saudara berlari kepada nama Tuhan, menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi, ayatnya berikutnya 11 dikatakan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Bagi orang kaya, kota yang kuat adalah hartanya. Tapi bagi saudara dan saya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah kita berlari dan menjadi selamat, bilang amin. Mazmur 27 ayat yang kelima mengatakan demikian. Sebab ia pada waktu ia menyembunyikan aku, ia mengangkat aku. Sama-sama bilang sama saya, melindungi, menyembunyikan, mengangkat. Sekali lagi, melindungi, menyembunyikan, mengangkat. Katakan amin. Kalau saudara mencari perlindungan kepada Tuhan, dia melindungi, dia menyembunyikan, dia mengangkat saudara. Amin. Nama tempat perlindungan Allah didapat dalam satu nama. Itu hanya nama Yesus. Katakan amin. Orang mau bilang apapun, nama Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada nama di bawah kolong langit yang olehnya manusia bisa selamat. Hanya nama Yesus. Kalau saudara pengen tahu bagaimana Tuhan melindungi saudara, bagaimana cara Alkitab menggambarkan tempat persembunyian Allah bagi anak-anaknya, Zakaria 2 ayat yang ke-8. Zakaria 2 ayat ke-8, sama-sama kita baca. 3, 2 ya. Sebab yang dalam kemuliaannya telah mengenai bangsa-bangsa yang telah, sebab siapa menjamah kamu, berarti ketika saudara berlindung sama Tuhan, Tuhan menjadikan saudara biji matanya. Katakan amin. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa sentuh saudara. Bilang amin dulu. Gak ada orang yang bilang colok dong, colok. Udah gila dia. Tapi biji matanya Tuhan, saudara menjadi biji matanya Tuhan. Alkitab bilang selanjutnya, Zakaria 2 ayat yang ke-5. Sambil saya undang pemain badminton, pemain musik, yuk 3, 2 ya. Dan aku sendiri akan menjadi apa? Di sekelilingnya, dan aku akan menjadi apa? Tuhan bukan aja menjadikan engkau biji matanya, tapi dia bangun tembok besar Cina. Dia bangun tembok apa? Berapi. Hari-hari ini gini loh. Maaf ya. Orang bisa senyum sama saudara saat keadaannya sama-sama sama saudara. Orang bisa bilang kita best friend ya, kita tetap kompak ya, karena masih sama-sama di bawah. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya di bioskop kesayangan Anda. Ketika saudara mulai diangkat lebih tinggi dari orang itu, saudara naik lebih tinggi, di situ mulai muncul. Saya pulang aja ya. Biasanya gitu banget sih kamu. Iya, orang tuh kalau kita masih sama nih, masih sama-sama di bawah, kompak. Tapi ketika orang lain mulai naik, kita mulai tinggi, mulai tuh bimoli. Bibir moncong 5 cm. Bukan gue tak, ini mau kemana, buka puasa apa, rapi banget ini. Maklum, belum terbiasa. Orang yang kau kira dekat nanti suatu hari bisa bikin cerita
yang aneh-aneh. Kita nggak bisa jaga seluruh hidup kita, betul apa tidak? Cuman Tuhan yang bisa jaga. Maka kita bilang dia bangun tembok api di sekeliling saudara. Bilang kiri kanan saudara, tembok api Tuhan bangun. Amin. Berikutnya ayat selanjutnya. Tolong kasih yang sedih-sedih dulu. Wedan. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan apa? Sayapmu. Pemazmur bilang, peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Daud tidak mengandalkan tentaranya, tapi dia meminta Tuhan sendiri yang melindungi dia. Dunia ini jahat, Pak. Dunia ini ngeri, Bu. Anak-anak muda, kamu terlalu polos. Dunia ini punya niat ngancurin kamu. Makanya kau perlu berdoa sama Tuhan. Biar tangan Tuhan sendiri yang pelihara kamu. Biar tangan Tuhan sendiri yang lindungin kamu. Doa agar orang yang salah, hubungan yang salah, bisnis yang salah, apapun yang bukan dari Tuhan, dijauhkan dari saudara. Karena kalau nggak doa gitu, ada orang yang depan kita manis banget, tawarin banyak hal, ternyata jebakan si iblis. Kalau kita cuma ngandalin panca indera kita, celaka kita. Makanya pemazmur bilang, peliharalah aku seperti biji matamu. Ayat selanjutnya bilang demikian. Apa yang Tuhan lindungi ketika Elisa dan bujangnya? 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Ketika orang-orang Aram itu apa? Mendatangi dia, berdoalah, butakanlah mata orang-orang ini. Maka apa saudara? Dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa apa? Latar belakang dari ayat ini, Aram menyerbu bangsa Israel, kerajaan Israel. Tiap kali diserbu oleh bangsa Israel, selalu ketahuan. Tiap kali bikin apa selalu ketahuan. Prajuritnya bilang mereka tahu karena ada nabi besar namanya Elia, namanya Elisa di sana. Nabi itu yang selalu dapat penglihatan, yang kasih tahu. Dan Raja Aram bilang, oke, kalau gitu kita sikat kuncinya. Dicarilah Elisa itu. Dia datang ke rumah Elisa, ke kemah Elisa. Dan ketika Elisa bangun, out of nowhere, kemah mereka penuh dengan yang namanya prajurit Aram. Bujangnya bangun, kaget. Bujangnya bilang, OMG. Di Alkitab saudara enggak ada, Alkitab saya ada. Bujangnya bilang begini, gila, mati kita. Dan hebatnya Elisa enggak gentar sama orang banyak. Elisa bilang begini, Tuhan, butakanlah mata mereka. Dan tiba-tiba mereka gak bisa ngelihat. Saudara jangan pakai ayat ini untuk suruh Tuhan butakan mata mereka. Kalau lewat ganjil genap, Tuhan butakan mata gitu. Jangan lihat Tuhan. Gak gitu maksud ayat itu. Saya pernah lewat ganjil genap. Saudara, plat saya genap, harinya ganjil. Saya lewat di depan Senayan, saya lewat. Ada polisi depan, saya begini tangan saya. Ya benar, polisi lihat saya, diangkat tangan juga begini. Dan saya lewat. Jangan coba ini kalau engkau gak punya iman. Karena hanya orang kudus yang dapat diselamatkan oleh Allah. Sederhananya begini. Ini mau main musik apa sih? Sederhananya begini. Dunia ini menuju kehancurannya. Kita berada dalam medan peperangan. Anytime, anywhere, iblis sedang merancangkan sesuatu yang jahat dan mengerikan. Setuju gak kita? Bagaimana cara kita berlindung? Kita harus cari tempat perlindungan. Jangan cari ketika mentok, terlambat. Cari dari sekarang.
Tempat perlindungan terbaik hanya kita dapat di dalam nama Yesus. Bagaimana bisa masuk? Sabar, belum dulu. Udah mau tepuk tangan aja dia. Bagaimana kita kalau mau masuk? Dengan mati buat diri kita. Merendahkan diri sama Tuhan. Di Israel ada yang namanya lubang jarum. Alkitab bilang hanya unta, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan. Saudara, ada yang pernah ke tanah perjanjian, angkat tangan? Tanah Abang. Nanti Oktober saya sama Om Gilbert ke tanah perjanjian. Saudara bisa daftar, bisa cicil dari sekarang. Setiap minggu 100.000 cicil. Kapan berangkatnya? Tuhan datang. Tuhan datang baru kau berangkat terbang ke sana. Jadi Tuhan turun ke Yerusalem baru kau baru datang. Tuhan, so sampai ngana Oh, ada iklannya langsung mantap. Ada yang namanya lubang jarum. Maksud dari ayat itu, kalau orang kaya hanya mau masuk pintu utama dengan untanya, dengan kekayaannya. Orang lihat. Lubang jarum adalah pintu yang kecil yang kalau orang mau masuk harus begini. Baru bisa masuk. Makanya orang kaya nggak mau lewat. Maksud dari gambaran itu bahwa untuk masuk kerajaan surga harus rendah hati. Saya berdoa. Apapun badai kehidupan yang iblis sedang rancangkan sama kita orang percaya. Tapi Tuhan telah menyiapkan tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang maha tinggi dari Allah kita turun atas saudara dan saya. Engkau tidak diusahakan, engkau tidak dihancurkan. Tuhan Yesus melindungi saudara. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku, keluargaku ke dalam perlindungan-Mu. Aku percaya di tengah badai, di tengah masa sukar, setiap senjata yang ditempa untuk menyerang, menghancurkan aku, oleh darah Yesus, Engkau melindungi aku seperti biji matamu. Engkau menjaga aku dari segala yang jahat. Aku terpelihara sempurna. Aku dikenyangkan. Aku hidup di bumi seperti di surga. Semua yang percaya kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara yang datang dengan keluargamu, pegang tangannya. Kau yang datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat lagu di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sambil angkat tanganmu, Glotamres, berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan Tuhan, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari sama-sama Glotamres, angkat tanganmu. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi
Mari biar hanya jemaat Tuhan angkat lagu ini dengan iman percayamu. Glotamres, jemaat Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan. Kasih setia. Sambil ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan. Lebih dalam. Sambil angkat tanganmu jemaat Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Yes. Mari sambil angkat tanganmu dengan iman, apa yang tak pernah, itu yang Kau sediakan. Mari bersama-sama sambil angkat tanganmu dua-dua. Siapakah